Pertama, marilah kita buka acara kita yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah penandatanganan dokumen serah terima 32 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Tunisia. Kami bacakan, Pak. Berita acara serah terima 32 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Tunisia. Nomor 55-BA-1 Romawi -2011. Hari ini Rabu 26 Januari 2011 bertempat di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia Tunis, Tunisia, telah hadir pihak-pihak sebagai berikut. 1. Nama Muhammad Ibnu Said, jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, alamat 15 Rue Dulac Malaren 58 Berge Dulac 1053 Tunis, Tunisia. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Adi Zulfuat dengan nomor induk pegawai 19750808 2000031001, jabatan Kepala Seksi Pidana 1 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, alamat Jalan Taman Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sejumlah 32 warga negara Indonesia yang dievakuasi oleh KBRI Tunis dan difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Selanjutnya, pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk penanganan selanjutnya atas seluruh WNI tersebut serta pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Tunis 26 Januari 2011. Pihak pertama Muhammad Ibnu Said, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh. Pihak kedua Adi Zulfuat dengan 2 orang saksi. 1. Boy Darmawan, Sekretaris 1 Ekonomi. 2. Sugiri Suparwan, Sekretaris 3 Protokol dan Konsuler. Tindasannya, Pak. Perwakilan warga negara Indonesia yang akan dievakuasi dari Tunisia ke Indonesia. Kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Tunisia. Yang saya hormati Bapak Adi. Yang kami hormati Ibu Dubes. Yang kami hormati pula Bapak-bapak dan Ibu staf KBRI yang ada di Indonesia, juga rekan-rekan kami yang saya cintai. Marilah kita sama-sama manjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang tidak terduga ini. Sholawat serta salam kita sanjungan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk dalam umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati,
kami mewakili rombongan dari pekerja PKI dari Indonesia tidak dapat lagi berkomentar atau mengungkapkan perasaan kami, rasa haru kami kepada Bapak Ibu sekalian, terutama rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu Dubes beserta stafnya yang telah memberikan dan memfasilitasi kami sehingga pada saat ini kami masih terselamatkan atas kondisi Tunisia yang terjadi kemarin ini. Juga keadaan kita yang sebenarnya bukan tenaga kerja resmi dari Indonesia, ternyata kami di sini juga mendapat perlindungan dari pihak KBRI. Kami sangat berterima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan apabila selama ini kami di dalam perlindungan Bapak-Bapak telah membuat Bapak menjadi sibuk, ada kesalahan atau kehilafan di antara saya pribadi dan rekan-rekan, sekiranya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Dan semoga atas jasa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami terbatas dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah berjasa kepada kami. Sekiranya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Duta Besar beserta jajaran staf KBRI Tunis, juga Ibu Ibnu Said beserta jajaran dan wanita Persatuan KBRI Tunis, teman-teman WNI yang akan pulang kembali ke Indonesia. Pertama-tama sekali lagi Pak Dubes dan teman-teman dari KBRI, ibu-ibu dan wanita, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas langkah-langkah perlindungan yang telah dilakukan KBRI dalam membantu warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diselamatkan dalam kondisi sehat walafiat, Pak. Dan sehingga mereka bisa insya Allah hari ini pulang, Pak. Dan itu langkah yang kami sangat apresiasi dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga kami mengerti bahwa teman-teman di sini kelihatan betah, berarti teman-teman WNI sudah merasa bahwa KBRI adalah rumah. Itu juga salah satu poin yang perlu kita garis bawahi, Pak, bahwa rasa bahwa KBRI sebagai rumah itu penting bagi warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah teman-teman betah di sini, tapi jangan berlama-lama karena suasana sudah dimiliki, dan kami harapkan suasana itu tetap terus terjaga, Pak. Apalagi sekarang di saat-saat di Indonesia ini. Kemudian ketiga, kami dari Kementerian Luar Negeri, terutama Direktorat Perlindungan BNI, telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia untuk melakukan penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta nanti. Dan kami juga akan memulangkan teman-teman ke kampung halaman masing-masing. Amin. Yang ke Indramayu sampai ke Indramayu, yang ke Jawa Tengah sampai Jawa Tengah, yang paling jauh dari Lampung ya? Iya, Semarang. Semarang, insya Allah juga kita upayakan untuk dapat kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan harapan kami adalah semoga pemulangan ini dapat berjalan dengan lancar. Dari kita berangkat di bandara sini, transit di Dubai, dan nanti tiba di Indonesia dengan selamat. Dan kami juga mengharapkan kira-kiranya nanti teman-teman BNI bisa dapat menjaga diri masing-masing selama perjalanan, maksudnya tidak terlalu menarik perhatian publik sehingga proses pemulangan bisa berjalan dengan lancar. Demikian Pak Dubes dan teman-teman sekalian, ibu-ibu, sedikit kata ungkapan dari Kemlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul dalam suasana gembiraan dan juga untuk
suasana kembali ke tanah air. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Deplu yang segera merespon mengirim delegasinya ke Tunisia dalam waktu tidak sampai 1 minggu. Dan ini juga merupakan suatu komitmen dari pimpinan Kemlu kita bahwa serius di dalam memberikan pelindungan terhadap warga negara kita. Masalah pelindungan warga negara sebetulnya kita tidak perlu diperdebatkan lagi, karena itu merupakan suatu amanat dari konstitusi yang mengatakan bahwa melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi inilah bentuk perlindungan, bentuk kepedulian kita, bentuk keperpihakan kepada warga negara kita. Walaupun saya katakan tadi sudah menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Heri, bahwa masuknya ke sini tidak pernah melapor ke KBR dan tidak pernah kita mengetahui di mana keberadaannya. Tetapi karena kita merasa kepedulian dan keperpihakan dan juga merupakan tugas kita untuk melindungi kalian semua, apapun namanya, salah atau benar, pertama kita lakukan perlindungan. Karena itu merupakan kewajiban. Saya tidak memperdebatkan ini salah, ini benar, ini dan sebagainya, tetapi yang kita lakukan di saat-saat kritis seperti kemarin, yang kita lakukan adalah langkah-langkah perlindungan. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak staff yang di sini, ada home staff, ada local staff, ada mahasiswa, ada dharma wanita yang telah bekerja secara bahu-membahu untuk mendapatkan informasi, mencari di mana keberadaannya, meskipun kita menghadapi tantangan dan hambatan. Artinya ada kawan kita, ada staf kita yang ditodong dengan senapan, ada staf kita yang ditimpuk dengan batu, ada staf kita yang dihalang-halangi, semua tidak persoalan. Tapi yang penting adalah bahwa kalian sudah berada di rumah negara Republik Indonesia. Dan saat inilah bukti bahwa kita serius di dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dimanapun berada. Jadi nanti kalau ditanya air, kalau ditanya pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan, apa ngomong doang? Artinya kita sudah bisa berhasil memulangkan, walaupun dengan susah payah. Tapi tidak usah saya ceritakan, kalau diceritakan yang tidak pulang. Nah, oleh karena itu yang penting adalah ingat lagunya Omar Roma, cukup sekali. Jadi lagu dangdut Omar Roma, ingat cukup sekali. Nah, oleh karena itu saya harapkan nanti kalau kembali lagi, saya tidak melarang kalian untuk bekerja, tetapi ingat bahwa hujan batu di negeri sendiri lebih bagus daripada hujan emas di negeri orang. Artinya bahwa bangsa Indonesia sebetulnya mampu untuk bekerja kalau Anda sabar, kalau Anda tawakal mencari. Di Indonesia itu tongkat aja menjadi tanaman. Kata kusples. Tapi sekarang insya Allah bisa kalau kita sabar. Artinya kita daripada kita hanya untuk mencari uang 2 juta, bahkan juga dengan susah payah bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam tanpa dihormati dan sebagainya, hanya mau makan juga kadang-kadang susah. Lebih bagus kita harus berpikir lagi. Kalau seandainya dengan modal yang terkumpul sekarang, menurut catatan yang ada pada kita yang saya sudah serahkan tadi, jumlahnya yaitu sekitar 18.000. Kita Republik Indonesia itu lebih dari itu kalau kita mau dengan sabar. Jadi masalahnya tinggal kesabaran kita untuk melakukan dengan tawakal dan ikhlas untuk mencari pekerjaan yang halal.